Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan bisa berbeda dengan kalian, jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham LP. Dan untuk saham LP hari ini tadi open gap atas di harga 290 sempat turun sampai ke 274 dan di bawah arah ya. Dan close di harga 336 ya, ini arah. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk LP cukup liquid, tapi lebih liquid kemarin ya. Hari ini 93,2 M dan asingnya net buy 1,4 M. Kalau lihat transaksi di sini untuk saham LP yang masuk untuk asingnya ada AK, YP, NI, CC ya. Paling banyak AK. Kemudian untuk secara keseluruhan kemungkinan yang menaikkan harga LP sampai arah itu ya masih si MG. Kenapa MG? Karena MG di sini untuk valuasinya paling besar 35,7 M. Dan untuk MG net buy 1,5 M. Kalau kita cek lebih detail untuk broker MG ini, hari ini beli saham LP 18,6 M, kemudian dia juga nyambi jualan ya, nyambi taking profit sebesar 17,1 M. Jadi MG ini broker yang ya hebat sekali ya kalau di untuk scalping itu, karena selain bisa membuat saham LP ini tetap arah, dia juga nyambi taking profit. Oke, untuk selain MG yang net buy hari ini ada BQ, SQ, dan AK ya. XC, CC juga net buy. Kalau yang jualan untuk saham LP ada LG, AI, KK, dan LG jualan paling besar 5,4 M ya net sell, dan LG ini adalah underwriter-nya dari LP. Jadi perlu hati-hati untuk besok kalau mau cari aman mending wait and see aja. Tapi kalau mau masuk di saham LP, disclaimer ya untuk besok. Oke, itu untuk saham LP. Selanjutnya kita cek yang kedua saham yang baru IPO juga, JAR. Dan untuk JAR ini tadi sebenarnya sempat arah sampai ke harga 500 berapa 725 ya arah ya tadi pagi. Kemudian di sesi kedua ini dibikin ARB, kemungkinan bandarnya taking profit di atas ini. Oke, kalau kita lihat transaksi hari ini untuk JAR cukup liquid ya, 132 M dan asingnya net buy 2,3 M. JAR yang jualan ada IN, kemudian HD, SA, MG ya. Yang net buy hari ini ada YPNI, CCAI ya. Dan untuk JAR ini siapa sih underwriternya kok lupa, coba kita cek ya. Oh, untuk underwriter JAR itu yang banyak itu ada IN, AR, PG, YG. Kalau kita cek di sini IN jualan ya. Kemudian YG juga jualan cuman kecil. Kemudian apa lagi tadi? PGAR ya, PG mana PG? AR-nya AR nggak tampil hari ini, jadi kemungkinan dia nggak melakukan pembelian dan nggak melakukan penjualan ya. Kemudian ya tadi siapa ya? PG ya, PG jualan kecil ya 67 juta. Dan sebenarnya untuk JAR ini yang mengumpulkan barang masih net buy ya, ini si NI. Kalau kita cek dari JAR itu IPO tanggal 4 Agustus, kita cek dari tanggal 4 Agustus, nah kan si NI masih net buy. Jadi sebenarnya untuk JAR itu besok masih ada harapan sih. Ini yang bikin ARB karena underwriternya
jualan cukup banyak ini si IN ya. Jadi untuk underwriter jar itu yang jualan paling banyak IN, kemudian yang nampung itu atau yang mengoleksi saham jar itu ada BNI Sekuritas. Dan untuk NI hari ini masih net buy ya, net buy 6,7 M. Selain NI ada YB. Jadi untuk jar ini sebenarnya masih ada harapan sih, walaupun hari ini ARB, kalaupun besok ARB itu ada kemungkinan, masih ada kemungkinan naik lagi. Mungkin kalau nggak besok ya lusa untuk jar itu harusnya ada perlawanan buat naik ya. Mengingat si NI yang ngumpulin barang beberapa hari terakhir ini belum lepas barang. Oke, itu untuk jar, jadi masih ada harapan. Mungkin yang nyangkut di atas bisa average down ketika kira-kira ada perlawanan buat naik. Oke, itu untuk saham jar. Disclaimer. Selanjutnya kita cek saham yang baru nggak lama juga IPO, HATM. Dan untuk HATM hari ini tadi sempat nyentuh ke 456 ya. Nah, paling tinggi 456, kemudian di bawah turun ya. Tapi masih ditutup profit 6,95%, dan untuk HATM ini cukup cukup tinggi ya untuk kenaikannya. Coba kalau kita lihat transaksi hari ini di HATM. Untuk HATM hari ini yang net buy ada YP, XL, XCPD, dan ini XA jualan ya. Jadi XA mulai taking profit, perlu hati-hati untuk HATM ya. Di sini XA sudah taking profit paling banyak 3,2 M, dan XA ini merupakan underwriternya dari HATM. Dan selama beberapa hari terakhir XA juga ngumpulin. Oke, coba kita cek ya untuk XA dari tanggal 26 Juli. Dari tanggal 26 Juli. Nah, XA mana? Ternyata dari 26 Juli XA udah jualan ya. 978 M. Jadi perlu hati-hati untuk XA. Tapi untuk XA kayaknya dari beberapa hari terakhir dia melakukan akumulasi ya. Coba kita cek dari tanggal 4 Agustus aja mulai hijau ini. Dari tanggal 4, dari 4 Agustus XA-nya masih net buy 586. Jadi hati-hati untuk HATM karena underwriternya mulai taking profit lagi ya. Kita nggak tahu XA punya berapa banyak barang pas penjatahan. Coba kita cek ya. Kayaknya XA beneran no. IPO HATM ya. Bukan XA, jadi hati-hati untuk XA. Mending kalau yang udah profit bisa diamankan profitnya. Tapi disclaimer, karena kita nggak tahu besok bandarnya itu si XA mau net buy atau taking profit lagi. Oke, itu untuk HATM. Untuk amannya bisa taking profit dulu kalau punya barang ya. Ini menurut saya tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Murah. Jadi Murah kemarin arah, hari ini arah lagi ya, tapi bedanya kalau hari ini untuk Murah tadi sempat koreksi turun ya. Setelah dibuka arah sempat koreksi turun ke harga 552, kemudian tetap naik ya. Plus di harga 616 untuk Murah. Oke, kita cek untuk saham Murah hari ini. Kira-kira siapa yang masuk? Apakah retail sudah mulai masuk? Dan untuk saham Murah tanggal 9 ya. Hari ini yang masuk ada MG, ZP, XCPD, kemudian untuk Murah yang keluar ada KL, IN, AZ, RF ya. Murah itu underwriternya siapa? Coba kita cek ya. Jadi untuk Murah itu underwriternya si AZ sama NI. AZ
Z jualan 2,5 M, kemudian NI-nya juga net buy cuman kecil 37,9 M, tapi kalau melihat di sini yang net buy itu MG ya. Jadi kemungkinan untuk murah besok masih kemungkinan dibuka hijau ya. Kemungkinan untuk murah untuk besok itu dibuka hijau, tapi hati-hati kalau koreksi. Oke, itu untuk saham murah. Kira-kira kalau besok arah ya, kita nggak tahu juga besok hijaunya itu apakah sampai arah atau enggak. Coba kita hitung aja kalau arah ya. Kalkulator 616. Kok 616 ya? Bukannya 615 ya? Harusnya 615 ini. Ini kayaknya anunya salah kayaknya ya. Soalnya di atas 500. Jadi kita pakai 615 aja. 615 dikalikan enggak 125%. Oke, kalau besok arah kemungkinan murah ke harga 765. Oke. Nah, itu untuk murah disclaimer. Kalau menurut saya sih besok akan dibuka hijau dulu ya untuk murah, tapi apakah nanti setelah hijau bandarnya taking profit kita nggak tahu. Oke, itu untuk saham murah. Selanjutnya kita cek saham Raffi ya. Dan untuk saham Raffi hari ini ARB ya. Oh ya, nggak ARB. Tadi sempat ARB, cuman kayaknya ada perlawanan naik ya. Dia tutup di harga 151, berarti hari ini nggak ARB walaupun tadi sempat ARB. Oke, itu untuk saham Raffi. Kalau kita cek transaksi hari ini apakah udah ada yang nampung. Untuk saham Raffi yang masuk paling banyak ada AO ya, ini AO masuk 3M dan average-nya di harga 150. 150 berarti kemungkinan tadi yang jaga harga, maksudnya yang menaikkan Raffi dari ARB kemungkinan si AO ya. Yang jualan untuk Raffi ada YPPDXI. Jadi untuk Raffi kemungkinan besok ada harapan ya kalau melihat transaksi hari ini, soalnya ada yang nampung ya untuk saham Raffi. Dan kalau lihat transaksi di sini AO juga valuasi transaksinya cukup besar 6,7 M. Ya kemungkinan untuk Raffi masih ada harapan sih, mengingat AO ini yang hari ini nampung Raffi. Kalau kita cek siapa sih untuk underwriter dari Raffi adalah si IN sama CP ya. INCP, IN-nya jualan tapi kecil ini ya, 14 juta, 14,9 juta. Kemudian si PC juga jualan kecil 3,7 juta. Jadi untuk Raffi masih ada harapan buat yang nyangkut. Mudah-mudahan besok untuk Raffi hijau ya, dan bandarnya nggak lepas barang. Oke, itu untuk saham Raffi kemungkinan besok ada kemungkinan hijau, tapi nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan kalau bandarnya nggak lepas barang ya kemungkinan hijau sih untuk Raffi. Mengingat hari ini tadi udah ditampung sama AO. Oke, itu untuk saham Raffi. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini naik cukup tinggi ya. Tadi sempat arah close di harga 140 dan ini tembus dua resist sekaligus ya. Sungguh istimewa untuk Bumi ini. Naik langsung tembus resist satu, tembus resist kedua. Untuk target kenaikan Bumi selanjutnya untuk resisten terdekatnya ada di 156. Tapi hati-hati mengingat hari ini untuk Bumi naik cukup tinggi, ada kemungkinan besok koreksi turun. Selama masih bisa bertahan di atas resistennya kan, untuk support terdekat saat ini Bumi 133 ya. Jadi untuk Bumi selama bisa bertahan di atas 133 itu kemungkinan bisa ngejar area 156. Oke, itu untuk saham Bumi secara teknikal. Karena hari ini naik cukup tinggi, coba kita cek untuk transaksi Bumi
Dan untuk transaksi bumi hari ini itu paling liquid di IHSG ya. 1 triliun lebih ya, 1 triliun lebih 65 M, dan asingnya net buy 87 juta. Sorry, 87 M. Apakah masih si AKBK lagi yang jaga harga? Coba kita cek untuk broker summary-nya ya. Padahal bumi itu saya udah nunggu di support ya, malah di bawah naik. Untuk transaksi hari ini bumi yang menaikkan ya, iya benar, AKBKMG ya. Jadi tiga broker ini yang jaga barang di saham bumi. Kemudian yang jualan ada GR, YP, ZP jualan ya. Jadi sesuai prediksi kemarin, kalau ZP taking profit, saham bumi dijaga oleh AKBK ya. Untuk asingnya BK masuk cukup banyak 102 M, dan AK-nya juga masuk cukup banyak 44 M. Selain itu MG juga hari ini masuk cukup banyak ya, net buy 118 M. Jadi kalaupun besok turun itu paling MG taking profit sebagian. Oke, tapi selama saham bumi ini secara teknikal bisa bertahan di atas 133, masih ada kemungkinan buat naik lagi ya. Yang penting AKBK-nya nggak jualan dulu. Oke, itu untuk saham bumi. Tapi kalau untuk besok bisa breakdown di bawah 113, bisa jadi untuk saham bumi ngejar resisten selanjutnya, sering ngejar support selanjutnya di harga 116. Oke, itu untuk saham bumi secara teknikal. Selanjutnya kita cek saham GoTo. Dan untuk saham GoTo tadi itu sempat nyentuh ke harga 276 ya. Kalau nggak salah, saya tadi pasang buy di 174 soalnya nggak kena. Oh, tadi ke 174, cuman paling antrian saya yang terlalu belakang ya. Jadi untuk saham GoTo hari ini close di harga 180 ya. Kalau lihat beberapa minggu terakhir sih kayaknya untuk GoTo mudah-mudahan besok bisa nyentuh ke 272 baru mantul naik ya. Soalnya saya nunggu GoTo di harga area sini. Tapi kalau mulai nyicil nggak apa-apa, mungkin mulai nyicil di harga 274 atau 276 itu mulai nyicil nggak apa-apa untuk GoTo. Tapi disclaimer ya, untuk antisipasinya kalau besok mau masuk GoTo, jika GoTo turun sampai di bawah 270, mungkin antisipasi di 270 atau 268. Oke, itu untuk GoTo secara teknikal. Untuk resistennya terdekat ada di harga 300. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham GoTo cukup liquid ya, 154,8 M. Ya nggak liquid banget sih untuk sebesar GoTo sebenarnya ya. Masih likuidan bumi malahan ya. Oke, untuk asingnya net sell 2,7 M, kira-kira apakah ada yang nampung? Untuk saham GoTo hari ini yang net buy paling banyak ada CC, KZ, ZP ya. Kemudian yang jualan PD, SQFS. Ya sebenarnya untuk GoTo hari ini distribusi ya, cenderung distribusi. Mudah-mudahan untuk GoTo besok bisa nyentuh support langsung mantul naik. Untuk asingnya yang masuk ada CS, YPCC. Oke, itu untuk saham GoTo, disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Sido. Sido hari ini tadi naik ya. Untuk saham Sido secara teknikal kemungkinan dia masih konsolidasi dulu ya di range area ini. Tapi perlu hati-hati mengingat Sido ini kuartal 2-nya itu cukup mengecewakan untuk performa perusahaannya. Jadi selama konsolidasi, kalau belum ada yang akumulasi bisa-bisa turun lagi. Oke, itu secara teknikal untuk saham Sido. Untuk supportnya masih di 275 dan resistennya ada di 800. Kalau kita cek transaksi hari ini, apakah asingnya masih jualan? Sido untuk asingnya ada yang masuk ternyata ya, YUZP masuk di Sido, tapi masih net sell ya. AI, AKBK jualan. Tapi kalau lihat transaksi hari ini sih asingnya jualannya nggak terlalu banyak. Nggak seperti beberapa hari terakhir ya. Berapa sih? Coba kita cek net sell-nya Sido.
Sido Netshell 6,1 M ya untuk asingnya. Dan yang masuk ada YU, KK, AO, YB, ZB ya. Jadi yang masuk udah mulai broker-broker yang ya bukan kebanyakan retail lah. Jadi mudah-mudahan untuk Sido ini ada yang nampung ya selama akumulasi supaya bisa naik lagi. Tapi kalau hari ini dilihat sih ya masih ada distribusi cuman kecil ya. Oke, itu untuk saham Sido kemungkinan untuk besok bakal konsolidasi lagi. Cuman nggak tahu kalau dia bisa breakout di atas 800 bisa jadi naik. Tapi selama belum breakout 800 ya kemungkinan konsolidasi dulu itu untuk saham Sido. Oke, selanjutnya kita cek saham BMTR ya. Dan untuk saham BMTR hari ini break ARB ya. Dan di sini break support. Jadi perlu hati-hati untuk BMTR bisa-bisa ngejar support selanjutnya dan support selanjutnya itu cukup jauh ya di area sini 300. Wah, ini perlu hati-hati untuk BMTR. Coba kita cek untuk transaksi BMTR hari ini apakah bandarnya jualan. BMTR hari ini sebenarnya EP-nya masuk loh ya ini. Yang jualan YB jualan cukup banyak 17,9 M dan EP-nya net baju paling banyak juga 6,5 M. Jadi kemungkinan hari ini itu EP nggak sanggup melawan si YB ya. Jadi terpaksa harus ngalah breakdown ya. Jadi untuk besok BMTR karena EP-nya net by hari ini ya ya masih ada harapan kalau besok bisa breakout di atas 384. Tapi kalau gagal breakout itu mending wait and see aja, jangan buru-buru buat masuk ke BMTR walaupun EP net buy. Oke, itu untuk saham BMTR, hati-hati aja untuk besok, mending kalau mau masuk nunggu breakout di atas 384 untuk BMTR. Oke, selanjutnya yang terakhir kita cek saham Antam ya. Dan untuk saham Antam hari ini naik cukup tinggi. Dan secara teknikal tadi sudah tembus resist ya, sudah tembus 200, 2200 cuman gagal break di atas itu. Jadi perlu hati-hati kalau secara teknikal untuk Antam dia gagal breakout ya hari ini dan bertahan di bawah resisten. Untuk supportnya untuk Antam cukup jauh ya di 1840. Coba kita cek untuk transaksi hari ini di Antam. Antam hari ini sebenarnya ada akumulasi ya. Kayaknya asingnya net buy di Antam. Nah kan untuk asingnya net buy dan untuk valuasinya cukup liquid sebenarnya Antam 877 M ya, ini hitungannya sangat liquid lah untuk Antam, jarang-jarang sampai sebesar ini ya. Dan asingnya net buy 13,7 M. Kalau lihat di sini untuk saham Antam yang masuk paling banyak ada CSCC, DX, DRMG. Kalau yang jualan ada YP, XI, EP ya. Oke, itu untuk saham Antam. Kesimpulannya, ya masih ada harapan sih untuk Antam. Semoga besok bisa breakout di atas resisten. Kalau belum bisa breakout di atas 2200, ya ada kemungkinan koreksi ya. Jadi mending nunggu breakout di atas 2200 kalau mau masuk. Dan kalau yang udah punya posisi bisa mungkin wait and see aja sih karena Antam ini asingnya udah mulai net buy ya masih ada kemungkinan naik ya sampai window dressing. Oke, terima kasih ini aja untuk analisa kita hari ini